Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mak Jontik. Oh ya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Oh ya teman-teman, aku ini sehari-hari tetap berjualan sembako. Selain aku sebagai ibu rumah tangga, aku juga berjualan sembako. Jadi sehari-hari aku sudah biasa ketemu konsumen, melayani konsumen. Jadi terbiasa juga di mindset aku ini harus dagangan aku itu harus laku ya, harus laris setiap hari. Siapa sih yang nggak mau ya dagangannya itu laris manis ya. Terus itu putaran uangnya cepat. Setiap pengusaha atau pedagang pasti berpikiran seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara kita supaya barang-barang yang kita jual itu, dagangan kita itu laku keras. Pastikan ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Jangan aja di otak, di mindset kita nih cuma berpikiran usaha, berdagang atau buka usaha itu harus laku keras, dengan tidak ada yang kita lakukan, dengan tidak ada yang inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan, cuman pasrah dengan keadaan, cuma pasrah dengan oh itu rezeki dikasih oleh Allah pasti sudah ada. Sebenarnya iya, sebenarnya rezeki itu pasti ada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan kita tetap berusaha juga, berinovasi juga supaya usaha yang kita jalankan ini cepat laris manisnya ya. Oke teman-teman, di sini yang aku lakukan itu adalah aku akan kasih tahu, aku akan ringkaskan sedikit aja ya, supaya bermanfaat buat kamu semua yang perlu dilakukan supaya dagangan itu laris manis. Oke, sebelumnya support terus ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Kamu bisa subscribe ya, kamu bisa bunyiin loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, ayo subscribe karena subscribe itu gratis. Teman-teman, agar barang itu laku keras ya, yang perlu diperhatikan itu satu, jangan menjual barang yang tidak jelas. Jadi kalau mau berdagang, mau berbisnis, berjualan ya, mau itu jualan online, mau itu jualan offline seperti aku ini membuka warung atau toko, jadi kita harus tahu dulu barang itu harus jelas. Yang kita jual itu barang itu harus jelas. Jangan barang yang kita jual itu tidak jelas sehingga konsumen untuk mengetahui barang yang kita jual itu kita tidak memahaminya, kita nggak tahu apa yang kita jual itu barangnya itu tidak jelas, karena reputasi itu lebih penting ya, kualitas barangnya, terus kegunaan barang itu apa, jadi kita sudah harus pahami, jadi kita bisa memberi info ke konsumen atau mengasih ke konsumen itu kita sudah reputasinya situ bagus ya. Karena apa? Kalau reputasi kita itu bagus, konsumen akan terus datang ke tempat kita ataupun ke toko online kita ya, kalau reputasi kita itu bagus. Yang kedua, melayani konsumen dengan baik. Nah, di sini sebenarnya konsumen itu adalah raja. Konsumen itulah yang menggaji kita kalau kita sebagai pedagang atau yang kita menjual barang dagangan itu, kita sangat butuh banget konsumen. Mau konsumen itu orangnya kasar, ngomel-ngomel ya, yang kita hadapin, mau cepat, kita harus tanggap dan kita cepat melayani konsumen ya. Apalagi seperti aku ya, konsumen itu kan datang sendiri ke toko aku ini, jadi aku harus ligat kata bahasa tempat aku ya, itu namanya harus cepat melayaninya. Mau konsumen itu satu dua, jadi kebutuhan mereka itu kita tanyain, mau beli apa Pak, dengan sopan, atau Bu kita apalagi itu, kita harus memang cepat ya, jadi konsumen itu cepat dilayani, jadi mereka kan besok lagi mereka akan datang. Tapi kalau kita konsumen kita cuekin, kita lambat pelayanannya, otomatis konsumen itu tidak akan datang lagi ke tempat kita. Begitu juga kalau kita jual online, kalau kita melayani dengan baik, dengan sopan. Terkadang kan online itu kan cuma bertanya-tanya ya, belum beli. Cuman kalau kita melayani dengan baik, kita menghargai konsumen itu cuman untuk bertanya, menjawab
jawabnya dengan baik, itu insya Allah konsumen itu yang tadinya nggak beli jadi beli. Tapi kalau cuman kita melayani konsumen hanya bertanya aja, kita sudah ini bertanya aja sih, banyak tanyanya, beli juga enggak. Jangan kita berpikiran seperti itu. Berpikiranlah kita bertanya, dia bertanya kita jawablah, karena kita menguasai tadi ya barang yang kita jual tadi. Yang poin pertama itu kita harus menjual barang yang jelas. Jadi konsumen itu bertanya, kita menguasai barang yang kita jual tadi. Yang ketiga, terlambat mengantar pesanan seperti online ya. Kalau misalnya kita juga dagang seperti makanan, seperti aku ini juga kadang pesanan pengen beli bahan-bahan sembako, kita terlambat mengantarnya, otomatis konsumen itu tidak akan lagi pesan ke kita. Tapi kalau kita mengantar pesanan konsumen itu cepat, packingannya rapi, itu konsumen tuh akan senang sekali. Karena kalau bisa kita pesannya sejam lagi, kalau bisa sebelum 1 jam itu kita, dan juga dengan packingan yang rapi, itu konsumen sangat terpuaskan oleh dagangan kita, usaha kita ya. Sudah jelas ya itu namanya ya. Terus itu kita juga tidak boleh ngeluh, itu sangat tidak baik kalau kita berdagang mengeluh, karena berdagang itu adalah mengeluarkan tenaga juga pikiran ya, karena kita berlayanan dengan konsumen, kita tidak bisa mengeluh hal-hal yang tidak sesuai dengan kita ya, karena kita harus berhubungan dengan orang lain ya yang karakternya beda-beda. Yang penting kita tidak mengeluh, kita jalankan aja selagi itu masih tahap yang wajar. Dan yang terakhir ini ya, yang keempat, itu kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus tahu juga Facebook, kita harus menguasai juga Instagram, kita harus menguasai sekarang ada WA ya, grup-grup. Kenapa aku bilang di sini? Karena sekarang zaman sudah semakin canggih. Sekarang orang berjualan itu, berdagang itu harus juga melalui sosmed ya, media sosial media itu lebih gampang lagi. Dan profil kita juga harus jelas supaya orang percaya bahwa kita memang berdagang ya. Di situ akan menjangkau lebih luas lagi usaha kita, tidak hanya sekitar tempat tinggal kita aja yang tahu. Kalau kita sudah mempromosikannya di FB atau Instagram, otomatis kan dagangan kita ini lakunya kan lebih menjangkau lebih luas lagi. Kalau kita misalnya mengerti untuk mempromosikan barang-barang kita ini, dagangan kita ini melalui sosial media, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya cuman sekitar kita yang pembelinya, jadi kan jangkauan pembeli kita itu lebih luas lagi. Jadi disitulah kalau kita mau berjualan, berdagang, kita lebih laku keras, kita harus menguasai yang 4 tadi ya. Dan juga mudah-mudahan dapat diterapkan ya di usaha kita, karena sekarang itu sudah zamannya zaman canggih, juga kita harus mengikuti juga ya. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat buat kamu. Ini hanya sebagai motivasi buat kamu, sebagai pengalaman yang dari aku, yang aku jalankan sehari-hari. Aku cuma berjualan sembako kecil-kecilan, tapi yang aku inginkan adalah setiap hari barang dagangan aku itu laris manis ya. Oke, sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat buat kamu. Dan kamu jangan lupa tetap support terus channel aku ya, dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutan. Oke, sampai ketemu lagi, bye bye.